Sweet the Sound, berjumpa lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita, belajar dari anak muda, mengapa tidak? Halo Sobat Maestro, senang sekali nih Kak Jul kembali hadir mengudara dan siap kembali menghadirkan narasumber yang kali ini langsung spesial. Ada dua narasumber kita hadirkan. Ini adalah sepasang suami istri yang punya cerita banyak dan Kak Jul sih melihat di media sosial yang mereka punya dan Kak Jul terberkati lewat cerita yang mereka ceritakan. Nah, apakah ceritanya? Jangan terburu-buru, pelan-pelan aja dulu ya. Kita akan ulik satu persatu. Sebelum dengar ceritanya, kenalan dulu dong sama orangnya. Jadi kita kenalan aja langsung ya. Dengan yang bernama Devina Novianti dan Roy Marcel Setiawan. Nah, halo. Hai. Wah, kompak ya, hanya bareng ya. Dan kita akan kenalan dulu ya. Sehat Roy dan juga Devina? Puji Sehat, Tuhan, puji luar Puji biasa. Tuhan, sehat luar biasa. Jangan tegang ya. Santai aja, kita enjoy, kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Iya. Sebelum kita lebih lanjut, aku pengen dong mencari tahu arti nama dari setiap nama yang kalian miliki. Ya, Roy dulu deh, karena Roy Marcel Setiawan, 3 kata dulu ya. Apa sih arti dari setiap nama yang diberikan? Sebenarnya kan saya tuh lahir di bulan Maret. Oh, oke. Nah lalu papi saya tuh namanya Hernawan dan sedangkan mami saya namanya Selvi. Oke. Jadi sebenarnya Marcelnya itu Maret Selvi. Iya, sedangkan Setiawannya itu setia kepada Hernawan. Jadi Jadi ada ya, dua nama orang tua iya. dan juga ada bulannya ya, bulan Betul. lahir. Jadi dari nama Roy Marcel Setiawan itu ada kedua nama orang tua saya di dalamnya. Oke. Kalau Roy-nya sendiri? Roy-nya sendiri zaman itu tuh papi saya tuh senang nonton film. Itu ada pemerannya Roy Martin lagi Roy jangan-jangan. Martin gitu. Dia sangat mengidolakan beliau lah. Oh, berawal dari Roy Martin. Iya, betul, Pengen betul. anaknya juga seperti Roy Martin mungkin ya. Itu dari Roy ya. Oke, Iya. gimana dengan Devina sendiri? Kalau aku nama Devina tuh artinya anak yang dilindungi oleh Tuhan. Kalau Noviantinya tuh turunan dari mama, jadi nama panjang mama diturunin ke semua anak-anaknya gitu. Gitu ya. Yang katanya fun fact-nya Devina udah tahu lama ya. Roy baru nyari tahu Iya. kali ya. Oke, tadi ada pertanyaan ini ya, langsung cari tahu ya. Oke, yang menarik dua pasangan yang luar biasa ini, bukan dua pasangan, satu pasangan ya. Iya, betul. Nah, ini menikah sudah bersama berapa lama menikahnya? Udah mau 2 tahun ya kok. 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Nah, tapi apa yang terjadi ya kemarin berapa hari yang lalu ya kalau nggak salah, apa berapa minggu yang lalu ya, Devina mengupload ada satu cerita yang menurut aku menginspirasi sekali, menyentuh aku juga dan aku berharap ini bisa jadi cerita yang bisa disebarkan untuk seluruh Sobat Maestro yang juga bisa menjadi berkat buat kita semua ya. Jadi mari kita akan ceritakan, tapi kayaknya kalau ngomongin Maestro Channel kita nggak langsung cerita satu topik. Biasanya kita akan tarik mundur dari segala kehidupan masing-masing narasumber. Ini kan 2 nih ya. Yang menarik katanya Devina dari Kerawang aslinya ya. Dari Cikampek aslinya. Oh, Cikampek. Iya. Terus tadi ada kata Kerawang gimana nih sejarahnya nih? Karena sekolahnya dari SMP SMA-nya itu di Kerawang gitu. Oh, baru nanti kampusnya ada di Bandung. Iya betul. Oke, kalau Roy asli Bandung. Asli Bandung. Oke. Asli Bandung. Gak pernah keluar Bandung terus ya? Pernah sih keluar Bandung cuman main aja sih. Gak dihitung dong, gitu. Lagi main-main aja ya. Iya. Oke, jadi akhirnya dipertemukan di Bandung di satu kampus yang sama ya? Iya Betul. betul. Kalian tuh angkatan yang sama atau bukan sih? Iya. satu Angkatan yang sama kita. Angkatan yang sama ya? Iya. Oke. Gimana ceritanya awal kalian bisa deket satu dengan yang lainnya? Boleh. Boleh. Dari Devina atau dari aku dulu Oh ceritanya? iya, dua sudut pandang ini ya. Oke, kalau sudut pandang biasanya kan ladies first yang jawab. Boleh. Tapi kali ini aku tetap mau ya Roy. Gimana Roy? Ya, jadi ceritanya tuh awalnya kita ketemu di salah satu mata kuliahan. Jadi ada salah satu mata kuliah bahasa Indonesia. Oke. Ya, di sana kita ketemu. Kebetulan Devina jadi ketua kelasnya, sedangkan aku jadi mahasiswa biasa. Yang notabene pada saat itu ada salah satu tugas yang mewajibkan kita tuh harus bagi kelompok. Jadi akhirnya mau nggak mau saya nanya ke ketua kelas, Ya. Gimana nih pembagiannya? Apakah ditentukan oleh ketua kelas atau ditentukan oleh masing-masing mahasiswa? Aha. Dari situ mungkin mulai
terjalin bibit lah di situ. Waduh, padahal disuruh nanya tugas malah nanya hati nih, nanya bibit-bibit cinta mulai ada Bibit dari cinta itu ya. mulai ada di Luar situ. biasa, dan cintanya profesional sekali ya, di kelas bahasa Di kelas. Indonesia. Baku berarti itu ya. Oke, itu jadi pertama kali kenal dan pertama kali dekat gitu Iya. ya. Dari sudut pandang Devina seperti apa? Aku mau tahan dulu ya, karena ini baru segmen yang pertama. Kita masih punya segmen selanjutnya. Kita akan banyak cerita dan lebih mengenal lagi kedua sosok di depan Kajul hari ini ya. Segmen yang kedua, ayo langsung ngobrol lagi. Tadi udah dari sudut pandang Roy, sekarang aku mau langsung dengar sudut pandang Devina pertama kali mengenal Roy itu seperti apa. Lanjutkan, sang ketua kelas bercerita sekarang, gimana? Iya, dari kenalnya dari mata kuliah, terus aku jadi ketua kelas. Pasti kan banyak komunikasi dengan teman-teman lainnya gitu. Aha. Cuma dari situ karena sering komunikasi ya dekat sama Roy gitu, jadi kelamaan gitu. Kan tadi kamu bilangnya kan deket ya, jadi yang ngechat gak cuma Roy aja. Iya. Kenapa Roy beda nih chatnya? Ah, Kenapa ya? gak ada alasan Roy ternyata. Yang bikin tertarik Roy itu beda dengan cowok lain itu apa? Dia duluan sih yang ini, yang intens komunikasi, terus jadi mata kuliah lain juga sering sekelas juga, jadi banyak ketemu, banyak komunikasi dari situ sih. Misalkan semesta menyatukan kalian terus ya. Tapi Roy deh kalau gitu, kenapa bisa suka dengan sosok Devina ini? Jujur sih, pertama ngelihat Devina tuh memang Devina terlihat secara fisiklinya lebih ke ibu-ibuan kok. Oh, Iya. jadi Jadi justru dia kamu jadi salah satu yang daya tarik kamu itu? betul di antara ibarat katanya ratusan mahasiswi di Maranatha yang notabene mereka berdandan dan lain halnya, dan memang saya mencarinya yang seperti Devina ini gitu. Oh, sesuai dengan kriteria kamu, keibuannya tinggi sekali Betul, ya? betul. Oke, jadi strategi apa yang bisa menaklukkan hati Devina? Ingat kita flashback ya masa kalian PDKT itu gimana nih? Iya ya, ya jadi gitu aja dengan komunikasi di kuliahan gitu, nggak ada pertanyaan mengenai pelajaran pun saya sengaja nanya aja gitu. Oh, modus gitu ya. Pura-pura nggak tahu, Pura-pura ini. kesusahan gitu ya Betul, supaya nanya ketua iya. kelas gitu ya. Kalau kalian ngomong kelas bahasa Indonesia, berarti itu dari semester awal sekali ya? Betul. Iya. Oh, langsung jadi ya? Enggak. Nah, gimana nih proses jadiannya nih? Ya, lihat lagi. Roy deh yang cerita lebih detailnya gimana ya, Roy? kita sih pendekatan dulu kok yang pastinya mungkin kurang lebih sekitar 1 tahunan. 1 tahun. 1 tahun. Oke. Ya. 1 tahunan kita PDKT, pendekatan, saya main ke keluarganya Devina, ke rumahnya Devina, berkenalan dengan orang tuanya Devina gitu, dan sebaliknya Devina pun main ke rumah saya, berkenalan dengan orang tua saya, saudara-saudara saya gitu. Oke, berarti aku mau nanya sudut pandang satu lagi dari Devina. Katanya ciri-cirinya adalah keibuan yang kamu buat jatuh cinta. Kalau Devina, apa yang buat kamu jatuh cinta sama Roy? Karena bedanya sama cowok lain, maksudnya kalau yang lain kan ngebawanya mainnya ke yang arah yang negatif gitu. Kalau Roy itu bawa saya ke vibe yang positif gitu. Jadi apa nih vibe positifnya dari seorang Roy? Aku jadi penasaran deh. iya, maksudnya kan kalau ada hati yang ada rasa ketakutan gitu kan, karena aku merantau, takutnya kan dibawa nakal atau gimana gitu kan. Ya ini Roy tidak selama pendekatan nggak ngajakin ke yang macam-macam gitu. Anak baik banget ya, lurus jalannya ya. Ini satu tips nih, kalau mau ngejar hati perempuan, kalau diajakin lurus juga akhirnya luluh juga hati perempuannya ya. Dan yang menarik, akhirnya mereka memutuskan, singkat cerita aja ya, karena panjang kalau dari kuliah, belum PDKT-nya, pacarannya, sangat panjang sekali. Akhirnya mereka memutuskan dalam satu ikatan pernikahan kudus ya. Yang menarik tanggalnya di Sobat Maestro ya, 25 Desember. Iya betul. Ya, hari orang merayakan Natal, ini merayakan pernikahan ya. Kenapa alasannya 25 Desember? Sebenarnya saya pengen nyatuin 3 sukacita kok. Yang pertama memang kita kan kita sama-sama merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Yang kedua itu papi saya ulang tahun di tanggal tersebut.
Dan yang ketiga ya memang momen kita. Iya gitu. Jadi 25 Desember akan terus dikenang jadi hari yang paling berbahagia ya. Iya. Penuh sukacita kok. Untuk kalian, Papa dan juga kelahiran Tuhan Yesus nih. Betul, betul Luar sekali. biasa ya. Vendornya juga bahagia ya. Iya. Terutama aku. Karena biasanya nggak ada job di situ, tiba-tiba 25 Desember jadi ada job ya. Tapi seperti apakah cerita selanjutnya? Tapi kita sudah belajar tadi ya tentang PDKT mereka di awal. Ini baru cerita setelah mereka menikah ya. Setelah mereka menikah ini akan aku bahas di segmen yang ketiga. Sudah masuk segmen yang ketiga, yuk ngobrol lagi lebih dalam lagi mengenal sosok Roy dan juga Devina. Aku mau highlight juga, satu yang bisa aku pelajari dari seorang Roy dan Devina ini adalah setelah mereka menikah, mereka tetap menjaga keromantisan mereka. Salah satu ciri-cirinya adalah memberikan surprise di hari ulang tahun. Yang luar biasa, kalau kasih surprise bisa kasih hadiah atau kasih segala sesuatu yang mungkin bisa kita berikan. Kalau Devina kasih ulang tahun untuk Roy adalah menghadirkan acara sampai ada MC-nya di hari ulang tahun. Benar Devina ya? Ceritain dong pengalamannya, kasih surprise ke Roy itu seperti apa? Ya awalnya tuh mendekati itu dia ngode gitu, maksudnya kayak yang ulang tahunnya biasa aja, coba kayak kumpul keluarga atau gitu, oh nantangin nih gitu. Padahal niatnya emang cuma udah biasa cuma aja gitu ya. Cuma gitu. Terus akhirnya ya udah aku mulai invite teman-temannya, mulai invite keluarga yang terdekat sekalian ngerayain gender revelnya anak kita gitu. Gitu. Jadi dia taunya kita ke resto tuh cuma buat makan doang, ngerayain ulang tahunnya dia sama keluarganya aja. Dia nggak tahu kalau di dalam sudah ada teman-teman dan teman-teman kita gitu. Gimana Roy, perasaannya Roy? Jujur kaget banget sih. Karena memang saya mikirnya tuh cuman keluarga intern aja, keluarga dekat aja. Tapi begitu masuk, waduh. Teman-teman Devina ada, teman-teman dari keluarga rohani ada, dan dari teman-teman saya pun ada. Bahkan ada MC-nya, udah paket lengkap semuanya ya. Dibikin acara, ternyata sekaligus untuk anak juga, gender reveal juga. Oke. Nah jadi kalau mungkin Sobat Maestro melihat dari YouTube juga terlihat nih ya, Devina sekarang sedang mengandung nih ya, dan sebentar lagi akan melahirkan. Nah berarti ini momennya juga baru-baru ini ya, untuk ulang tahunnya juga ya, di bulan Maret. Oke. Nah kalau ngomongin soal anak, ini ternyata gak segampang ini ya, ternyata ini kan sudah mendekati, sudah bahagia semua. Ternyata ada proses panjang di dalam itu semua, betul ya. Dan katanya ada tekanan sosial. Ini yang sempat diceritakan juga di media sosial ya. Mungkin Devina boleh ceritakan tekanan sosialnya seperti apa sih? Kan kita menikahnya Desember gitu kan. Kebetulan Roy itu anak tunggal. Jadi ini tuh anak kami yang pertama, cucu pertama dan cicit yang pertama gitu. Jadi begitu dinanti-nantikan sama semua orang gitu kan. Ya awal-awalnya tuh ya 2 bulan 3 bulan setelah nikah ya banyak yang orang nanyain pasti dong gitu kayak belum isi gitu, belum isi juga atau gimana gitu. Kita awalnya emang komitmennya emang 1 tahun ini mau ini dulu pacaran dulu lah gitu ya. Iya menikmati dulu gitu kan. Cuma kalau emang Tuhan udah kasih ya kami pasti terima gitu maksudnya. Cuma setelah itu baru kita ngerasakan itu dari orang-orang yang kok nanyain tentang itu gitu kok. Jadi sebenarnya kalau kalian target setahun sebelum tahun itu? Belum setahun. Belum. Tapi ya itu ya keluarga mana nih mana. Iya gitu. Tekanan sosial itu. Akhirnya jadi merubah pemikiran kalian, ya udahlah yuk kita program aja supaya cepat punya anak atau seperti apa? Iya betul kok. Jadi yang tadinya kita santai karena awalnya kan Devina tuh minta memang kok aku pengen setelah married tuh 1 tahun kita nyantai ya. Karena selama masa pacaran kita tuh cukup juga dibatasi oleh orang tua kita gitu. Jadi Devina tuh pengen kita ada momen pacarannya dong kok gitu. Tapi berjalannya kurang lebih 7-8 bulan, tekanan sosial tuh cukup hebat kami rasakan. Jadi kita berubah nih dari plan A ke plan B gitu. Kita bergegas lah untuk fokus ke anak ini gitu. Ini kan plan gara-gara tekanan keluarga gitu ya. Tapi ada plan dari kalian berdua sendiri. Iya. Saat terjadi perubahan sempat ada jadi masalah dari antara kalian? Pasti kok. Gimana? Karena di satu sisi Devina memang dengan keinginan awalnya, lalu saya mencoba untuk membujuk Devina agar tekanan sosial itu sebenarnya tidak terlalu kencang untuk kami gitu. Dan akhirnya kita pasti adu pendapat gitu. Gimana nih jalan tengahnya? Sampai akhirnya sama-sama enak semuanya gitu. Jalan tengahnya ya memang kita awalnya kalau untuk secara duniawinya kita nggak masuk kok.
jujur permasalahan ini tuh kita bawa dalam doa gitu. Jadi setiap malam kita bergandengan tangan doa. Kita tahu bahwa kita punya perbedaan pendapat, tapi biarlah Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kita gitu. Oke. Iya, kita lebih menyerahkan lah semuanya kepada Tuhan gitu. Oke, meskipun kalau ada plan yang berubah sedikit nggak apa-apa ya gitu ya. Karena itu sudah masuk ke 7 dan 8 bulan. Betul. Iya, betul. Oke, lalu apa ceritanya setelah itu? Segmen yang keempat, yuk lanjut lagi obrolan kita masih tentang seputar anak ya. Ini dalam proses pergumulan kalian yang awalnya pengen santai-santai dulu setelah menikah 1 tahun. Ternyata tekanan sosialnya bahkan dari awal-awal pernikahan ya. 2-3 bulan udah tanya-tanya ya. Kapan punya anak? Terus kapan isinya? Betul. Apa yang kamu rasakan saat pertanyaan itu datang dari kamu? Awalnya sih ngerasa masih kayak santuy ya, maksudnya ya udah gitu dijawabnya dengan santuy gitu. Lama-kelamaan kepikiran juga ya, takutnya ada something sama kita berdua gitu kan. Karena sempet juga mensnya telat, itu kita pikir itu positif, ternyata emang telat aja gitu kan. Sempet beberapa kali kita sampai ngumpulin taspek juga gitu. Akhirnya ya kita mikir kayaknya harus diseriusin nih gitu, maksudnya difokuskan lagi, lebih mungkin menjaga makanan, jaga stresnya atau gimana gitu maksudnya. Dari situ awalnya saya marah sih, maksudnya dengan orang kok secepat itu ya mereka meminta kita gitu kan. Ternyata ya kalau ya udah kita pasrahin aja gitu sama Tuhan, kalau emang Tuhan udah kasih ya kita pasti terima gitu. Dan itu ya kadang-kadang keluarga niatnya cuma bercanda, ngomong aja gitu ya. Kapan punya anak? Padahal itu sangat tertekan sekali Devina dengan pertanyaan seperti itu ya. Tapi kita anggaplah kita skip dulu itu semua ya. Akhirnya kalian berhasil, Tuhan kasih kalian satu kepercayaan, satu buah anak. Tapi di tengah-tengah keberhasilan kalian memiliki satu anak, Devina juga punya keberhasilan untuk jabatan di perusahaannya cukup tinggi itu. Iya. Betul ya? Iya, boleh ceritakan nggak detailnya seperti apa? Saya kerja di suatu bank, jabatannya pada saat itu di kepala cabang. Oke. Ya gitu kok. Dan baru dipromosikan jadi kepala cabang? Udah 2 tahun. 2 tahun? Iya gitu. Oke, dan kalau dipertahankan ke depan juga kemungkinan akan terus semakin naik lagi gitu ya. Tapi akhirnya diperhadapkan dengan satu kondisi, waktu itu sampai yang buat kamu keluar dari perusahaan. Iya gitu. Apa itu kondisi? Waktu hamil 2 bulan sampai mau ke 3 bulan itu mungkin karena lagi kecapean juga, karena kan emang awal-awal hamil nggak boleh capek ya gitu. Udah capek terus stres juga sama kerjaan, lagi hektik-hektiknya. Jadi waktu itu di kantor tuh saya pendarahan sampai telepon lo untuk jemput, padahal di situ lagi ada audit gitu kan. Tapi harus cepet-cepet ke rumah sakit. Akhirnya karena dokter juga memberitahu kalau ini tuh terancam untuk keguguran gitu. Jadi dari situ Devina harus bed rest. Roy untuk memutuskan udahlah resign aja demi anak gitu. Daripada ini. Kan berarti Devina juga cukup menyayangkan dengan posisinya dan lain-lain. Roy juga nggak menyayangkan itu, Roy? Iya kok, maksudnya saya melihatnya begini. Jadi setelah kita menantikan sekian lama dan Tuhan kasih, kita harus bisa memisahkan mana prioritas mana bukan gitu. Menurut saya pribadi. Jadi ya kita coba prioritaskan apa yang sudah Tuhan kasih gitu. Bukan berarti saya atau Devina tidak menghargai berkat yang datangnya daripada karir Devina gitu, tapi saya lebih bersyukur atau memprioritaskan kehadiran buah hati kita gitu. Oke, jadi rasa itu sepadan ya. Jika harus keluar tapi demi buah hati yang tetap dalam keadaan baik, itu yang kamu pilih. Betul. Gitu ya. Singkat cerita dari 3 bulan itulah Devina memilih untuk bed rest dan akhirnya keluar dari pekerjaan hingga saat ini. Iya betul. Oke, gimana rasanya juga jadi ibu yang dulu dengan segala kegiatan ya di luar, pasti jadi ibu rumah tangga bisa dikatakan tidak melakukan apapun, itu juga pasti terjadi perubahan yang luar biasa sekali ya. Iya, gimana betul. kamu perasaan? Kan kalau kerja kan ketemu orang, terus kegiatan kesana kesini. Aku orangnya kan emang nggak bisa diem ya, maksudnya kalau emang bisa dikerjain ikut bantu ke apa yang mereka bantu gitu kan, kerjain gitu. Ini begitu di stop di rumah itu ya bingung juga ya, duh ngapain ya di rumah ya, itu mau ngerjain apa ya gitu. Cuma ya udah fokus aja ke kehamilan ini gitu, lebih fokus lagi biar
benar-benar sehat gitu kita berduanya gitu. Soalnya ada beberapa yang kalau perubahan seperti itu terjadi malah jadi stres. Iya, memang sempat merasakan Merasakan stres bukan karena apa, stres nggak bisa kerja di rumah aja gitu ya. Karena sempat shock juga sih kok. Gimana mengatasinya stres itu? Nyari kegiatan, jadinya aku nyari kegiatan yang positif gitu, mau kemana, ngerjain apa gitu. Emang aku senangnya masak ya masak atau gimana gitu. Hikmah buat Roy ya, masakan terus dari istri tercinta ya. Gitu. Oke, tapi itu baru proses-proses dari awal kehamilan sudah masuk bulan ketiga lah ya. Iya, betul. Oke, tapi ada lagi cerita yang menarik juga yang bisa menjadi kesaksian buat kita semua. Apakah itu? Kita akan tahan. Ini segmen selanjutnya yang terakhir akan kita jabarkan untuk Sobat Smart semua. Segmen yang kelima, segmen yang terakhir di sesi yang pertama, aku mau lanjutin lagi masih tentang cerita kehamilan ya. 3 bulan mengalami pendarahan. Lalu tiba-tiba ada satu kabar yang kurang mengenakan lagi datang dari proses ini ya. Boleh diceritakan buat kita semua dong? Ya, jadi begitu 3 bulan tuh pendarahannya sudah stop, udah semuanya aman, itu kita ada tes darah keseluruhan ya dari HIV/AIDS di segala macamnya. Nah itu dari situ kita sebelumnya kelihatan dulu ternyata bayi kita tuh pertumbuhannya telat 3 minggu ya kok. Betul. 3 minggu dari seharusnya, dari seumurnya dia gitu. Itu kita kaget sih, maksudnya kenapa ya gitu. Setelah itu kita tes darah keseluruhan, dari situlah ketahuan ternyata saya ada diabetes bawaan hamil. Dari situ kita langsung cari dokter diabetes, terus ke dokter gizi segala macamnya untuk mengatasi ini. Awalnya dari dokter diabetes ini menyarankan untuk pakai insulin. Kami juga kan takutnya berjangka panjangnya gimana, terus itu hal yang menakutkan lah bagi kami gitu kan. Dan saya juga ada fobia jarum suntik gitu kan, sedangkan itu kan harus disuntik terus, tes darah rutin segala macam kan. Nah setelah itu kami memutuskan untuk 1 bulan itu buat atur pola makan dulu sebelum insulin. Ternyata bulan depannya itu nggak kekejar pertumbuhan bayinya masih telat. Akhirnya udah saya untuk memutuskan untuk pakai insulin, itu juga dengan proses yang panjang, dokternya sampai cuti dulu, kita cari dokter lain gitu kan untuk mendapatkan insulin karena kita takut telat gitu, maksudnya karena kata penjelasan dokter itu kalau diabetes bawaan hamil tuh bayinya bisa kekecilan, bisa kegedean. Kalau kekecilan itu berarti apa yang saya konsumsi itu nggak masuk semua ke bayinya gitu. Jadi bayinya kurang, istilahnya kayak kurang makan, jadi lemas kayak gitu kan. Jadi kita takut gitu di situ. Jadi kita cari dokter lain, dapat insulin. Setelah itu baru bisa kekejar ininya gitu. Terkejar juga ya. Iya. Meskipun prosesnya lagi-lagi nggak panjang ya. Iya. Sampai katanya turun 3 dokter ya. Benar juga ya Roy? 3 dokter. Boleh jelasin nggak Roy? Dokter apa aja nih yang terlibat langsung nih? Ya, jadi awalnya setelah mengetahui ada diabetes bawaan hamil dari Devina, dokter Objin ini minta kepada kita bahwa dia akan melakukan penindakan ini, tapi minta dengan tim. Jadi dia minta 2 dokter lagi kepada kita, yaitu dokter diabetes yang pertama, yang kedua adalah dokter gizi. Jadi seharusnya tuh kita kontrol tuh sebulan sekali. Tapi karena dengan adanya kejadian ini kita kontrol 1 minggu sekali dengan 3 dokter. Yang pertama dari segi keuangan pun bagi kami cukup lumayan juga untuk pengeluarannya. Yang kedua juga kita bolak-balik rumah sakit dikatakan cukup sering gitu. Jadi ya hingga pada akhirnya 3 dokter ini bekerja dengan maksimal satu sama lain gitu. Ya, yang diabetes itu terus memperbaiki dari gula darahnya Devina, yang dokter gizi pun mencari atau mengcombine beberapa makanan yang tepat untuk Devina, tidak kurang tidak lebih gitu. Iya, dan itu semua berkolaborasi dengan baik. Puji Tuhan, sekarang menuju kelahiran ya. Kalian memilih untuk kelahirannya menggunakan sesar ya. Iya. Tanggalnya sudah dipilih? Sudah. Tanggal berapa itu? Tanggal 1 Mei. 1 Mei 2024. Kalian kan penuh filosofi ya, 25 Desember aja pernikahan ada filosofi. 1 Mei ada filosofinya sendiri nggak?
Enggak sih itu memang itu Tanggal dari dokter ya? tanggal terbaik dari dokter. Oke, berarti dokter yang punya filosofinya. Oke, tapi yang kita doakan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi katanya 1 minggu depan sudah mulai masuk rumah sakit untuk proses persiapannya ya. Kita doakan yang lancar-lancar. Dan dari cerita ini kita juga bisa menarik banyak hikmahnya dan ceritanya gitu ya. Ternyata untuk memiliki satu buah hati itu tidak mudah. Dan inilah perjuangan papa mama ya. Mungkin video ini juga bisa disaksikan oleh anak dari Roy dan juga Devina, nanti bisa mendengar inilah segala perjuangan dari papa mama untuk agar bisa sampai lahir ke dunia ini. Cewek apa cowok anaknya? Baby girl. Baby girl, wah menarik, kan ditunggu ya kan baby girlnya. Tapi cerita baby girl ini akan menutup sesi pertama kita. Tapi buat sobat Maestro yang merasa ceritanya kok cepet banget sih, tenang, kita masih punya sesi kedua. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan Roy dan juga Devina.